Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas film yang berjudul The Tower. Film ini menceritakan tentang sebagaimana sekelompok orang yang mencoba bertahan hidup di tengah-tengah kebakaran hebat yang menimpa sebuah gedung pencakar langit di jantung Korea Selatan saat perayaan malam Natal. Oke, langsung kita review filmnya ya. Let's go. Mr. Ju adalah pemilik tunggal Tower Sky, gedung pencakar langit mewah dan tertinggi di sentral bisnis Korea Selatan yang memiliki sekitar 120 lantai, juga terdiri atas dua menara, yaitu City View dan River View. Ini akan mengadakan perayaan White Christmas yang ditunjukkan kepada seluruh tamu VIP dan para tenants di Tower Sky. Mr. Ju yang saat itu mengetahui kalau pada tanggal 24 sampai 25 Desember di Korea tidak turun salju. Dia mengambil inisiatif untuk menurunkan salju buatan yang disebar dari atas helikopter dengan alasan ingin memukul seluruh tamu pesta di pesta Natal tersebut. Semua persiapan ini telah disiapkan jauh-jauh hari dan diketahui juga oleh manajer Tower Sky yang bernama Lee Dae-ho. Dae-ho adalah seorang single parent yang menjadi kebanggaan setiap pegawai di Tower Sky. Sikapnya yang ramah membuat dirinya disukai oleh Si Yoon-hee, seorang manajer restoran di Tower Sky. Karena Dae-ho sibuk mengurusi pesta White Christmas, dirinya sampai membatalkan rencana untuk merayakan Natal bersama putrinya yang bernama Hana. Karena itu, Dae-ho mengajak Hana untuk datang ke Tower Sky sehabis pulang sekolah. Beruntung bagi Dae-ho, karena Si Yoon-hee mau menemani Hana selama Dae-ho menyelesaikan pekerjaannya. Saat persiapan pesta hampir selesai, ada sedikit insiden kecil yang menyita perhatian Dae-ho dan Si Yoon-hee. Seorang koki di tempat Si Yoon-hee bekerja melakukan tindakan yang ceroboh. Dia tidak memperhatikan pekerjaannya saat mengerjakan pekerjaan lain, sehingga kebakaran kecil pun terjadi. Dae-ho curiga karena sprinkler yang seharusnya aktif saat ada api tidak berfungsi dengan baik. Setelah diselidiki, ternyata mesin air di Tower Sky mengalami pembekuan, sehingga air yang keluar hanya sedikit. Dae-ho segera melaporkan kepada Mr. Jo. Namun, karena alasan waktu yang tidak cukup, Mr. Jo meminta perbaikan dilakukan setelah pesta selesai. Pesta pun dimulai. Seluruh tamu mulai berdatangan satu persatu. Alunan musik Natal, lampu kelap-kelip menghiasi seluruh ballroom di tempat pesta diadakan, membuat pesta dan semakin menyenangkan. Dae-ho yang seharusnya hadir di ballroom tidak berada di posisinya. Dia sibuk mengawasi pengambilan tabung Haydan baru di lantai dasar. Setelah hitung mundur selesai dan masuk ke hari Natal, salju buatan pun mulai disebar dan kembang api mulai dihempaskan ke udara. Seluruh tamu undangan sangat senang karena pada akhirnya mereka bisa melihat salju yang seharusnya tidak turun pada hari Natal dan menikmati pertunjukan kembang api yang sangat hebat dan megahnya. Hana dan Si Yoon-hee hanya bisa mengucapkan selamat Natal kepada Dae-ho lewat video call karena Dae-ho masih sibuk bekerja. Waduh, jadi babak peladan ya. Tanpa disadari kalau saat itu mulailah bencana dimulai. Pesta Natal yang begitu meriah berubah menjadi petaka saat helikopter yang berputar mengelilingi Tower Sky tiba-tiba hilang kendali dan diterpa angin yang sangat besar, membuat helikopter oleng dan menabrak sisi gedung Tower Sky. Ledakan pun terjadi, menyebarkan api ke beberapa lantai di lantai 60 sampai 65. Dengan cepat, api mulai menjalar ke seluruh penjuru ruangan di lantai tersebut dan mulai menyebar ke lantai di atasnya. Angin besar memicu api menjadi tak terkendali. Seluruh tamu undangan panik sehingga berebut ke elevator hall untuk menaiki lift yang notabene tidak boleh dipakai dalam keadaan darurat atau kebakaran. Benar saja, saat berebut naik lift, banyak orang yang terinjak dan lebih parahnya lagi, ada yang terbakar akibat ledakan yang terjadi di lorong lift. Bahkan ada lift yang penuh dengan tamu tiba-tiba berhenti mendadak, sehingga api yang mengepung lift melumat seluruh isi lift tersebut. Hanya seorang petugas pemadam kebakaran mendapatkan informasi tentang kebakaran yang terjadi di Tower Sky. Tanpa pikir panjang, dia dan beberapa anak buahnya langsung mendatangi lokasi kejadian. Saat mereka sampai di sana, keadaan sudah kacau balau. Banyak petugas pemadam kebakaran yang menyerah untuk memadamkan api karena letak lokasi kebakaran tidak terjangkau oleh mereka. Hal ini bukan alasan untuk Kang Jong-ki tidak memadamkan api tersebut dan menyelamatkan banyak jiwa. Akhirnya, dia memilih untuk menaiki Kenner ke tempat yang lebih tinggi untuk memudahkan dirinya dan anak buahnya memasuki gedung tersebut. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit review dari saya.
kalian bisa nonton filmnya untuk selengkapnya ya. Terima kasih. Bye.